Saya mau menanggapi pernyataan Profesor Yusril terkait dengan hak angket yang beliau menyampaikan bahwa hak angket itu bukan untuk sengketa pemilu. Saya menyatakan bahwa apa yang disampaikan Prof. Yusril benar bahwa hak angket bukan untuk sengketa pemilu. Jadi yang mau dilakukan di dalam hak angket ini adalah bukan memeriksa, bukan menyidangkan tentang sengketa pemilu, tetapi hak angket ini adalah untuk melakukan penyelidikan terkait proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, apakah sudah sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada. Nah, kekacauan yang terjadi sekarang ini mengindikasikan adanya ketidakberesan di KPU, dan apakah ketidakberesan itu termasuk salah satunya Sirekap adalah bagian nanti dari sebuah kecurangan, maka hak angketlah yang akan memutuskan. Jadi ini tidak sedang menyidangkan sengketa, tetapi menyelidiki sebuah proses. Itu yang harus dipahami oleh Profesor Yusril. Maka hak angket ini sah untuk dilakukan sebagai hak DPR RI untuk menyelidiki apakah pemilu kita ini memang benar-benar telah terjadi kecurangan atau tidak. Nah, soal pembatalan, hak angket bisa membatalkan pemilu apabila ternyata Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu secara tidak jurdil. Maka hak angket DPR RI sebagai pemegang kedaulatan atas nama rakyat berhak menyatakan pemilu tidak jurdil dan dibatalkan. Maka selanjutnya dilakukan pemilu ulang. Prosedurnya seperti itu. Jadi ini bukan tentang sengketa pemilu, karena memang sengketa pemilu ranahnya ada di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Saya harap supaya Profesor Yusril mengerti tentang ini. Ini bukan tentang sengketa pemilu, tetapi tentang sebuah penyelenggaraan pemilu yang diduga tidak jurdil dan diduga dilakukan oleh KPU. Hak angket itu kan adalah bagian dari fungsi DPR untuk mengawasi pelaksanaan suatu undang-undang apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jadi terkait dengan misalnya hak angket pemilu, bagi saya itu hal yang biasa ya. Karena di 2009 juga pernah terjadi hak angket DPR terkait DPT. Nah, hak angket itu membutuhkan 25 anggota yang mengajukan lebih dari satu fraksi. Dan untuk menjawab kontroversi dan juga spekulasi di masyarakat, hak angket mestinya bisa digulirkan dan menjadi sebuah mekanisme kerja biasa dari DPR. Berapa persen sih Ibu yakin bahwa hak angket ini akan digulirkan? Melihat perkembangan sekarang, saya memprediksi 50-50 lah ya, peluang itu ada, tapi juga upaya untuk tidak membentuk itu juga ada. Konfigurasi politiknya sangat dinamis, tetapi kalau bagi saya justru ini bisa membuat terang sesuatu yang bergulir di masyarakat dan bisa jadi masukan bagi pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Nomor 2 sudah Hak angket adalah hak dari para wakil rakyat yang ingin mempertanyakan terhadap keberlangsungan pemilu kemarin. Ada tuduhan kecurangan, ada yang mengatakan tidak ada kecurangan, sehingga hak angket ini kemudian menjadi pro dan kontra. Ada beberapa partai yang lebih memilih untuk berada di jalur aman, menolak hak angket. Ada yang justru mengatakan hak angket itu perlu untuk mempertanyakan apakah betul terjadi kecurangan. Dengan berbagai kepentingannya, kemudian partai politik banyak yang terbelah di sini. Ada yang menuduh hak angket ini diajukan oleh partai-partai yang dinyatakan kalah dalam pemilu, terutama dukungannya terhadap Pilpres. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita bahas hari ini. Hak angket pada dasarnya adalah keinginan dari banyak orang atas tuduhan kecurangan dalam pemilu. Artinya begini, kalau memang tidak merasa curang, seharusnya tidak perlu menolak hak angket. Kalau memang tidak melakukan kecurangan, hak angket juga tidak perlu dirisaukan. Maka kemudian hak angket ini menjadi penting selaku wakil rakyat yang teridentifikasi ke dalam partai-partai politik untuk menjawab pertanyaan banyak dari kalangan rakyat yang justru menganggap bahwa pemilu kemarin telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang sudah terlihat secara kasat mata. Misalnya ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos, ada intimidasi dari aparat terhadap beberapa kepala desa, ada berbagai
tindakan-tindakan yang justru memaksa orang untuk mencoblos partai tertentu atau paslon tertentu. Nah, ini yang kemudian harus dielaborasikan ke dalam suara-suara yang meminta pertanggungjawaban pemerintah dan juga KPU meskipun selaku bisa penyelenggara dikatakan pemilu. terlambat karena suara Artinya, hak kecurangan angket ini sudah adalah hak disampaikan dasar kecurangan. dari rakyat Dan untuk mereka juga mempertanyakan pernah apakah menyuarakan betul terjadi angket, kecurangan. dan pilihan Ini angket itu sebenarnya yang sangat tidak pernah mudah bisa untuk dipahami. dilakukan. Namun dari Dan kalau paslon mereka tertentu lakukan hari ini, terutama ya dan walaupun beberapa terlambat, faktor menurut saya tertentu masih di yang tergabung dalam waktu dukungan yang terhadap masuk paslon akal. 02 Masa jabatan misalnya presiden sebagai berapa pemenang hari pun pilpres, tentu diputus saja mereka 19 akan Oktober menolak bahwa itu. presiden cacat hukum. Pertanyaan Itu besarnya tetap adalah sah dan mengapa kredibilitas harus menolak? presiden yang memang akan Bukankah kalau diganggu. tidak melakukan kecurangan Bisa seharusnya berjalan di MPR justru hak angket, mendukung hak hak angket itu? menyatakan pendapat Alasannya itu bisa macam-macam. sangat mudah Ada yang bilang kalau demi memang stabilitas kubu negara. oposisi saling Ada mendukung. juga yang Kalau ini mengatakan betul-betul supaya diniatkan bangsa ini membongkar terus kecurangan menerus dan menuju cawe-cawe tegaknya presiden dalam pemilu, demokrasi. ya ini Kalau sangat memang mudah kecurangan untuk ini PDIP dianggap segera sebagai kalau cara seluruh partai oposisi untuk bergabung melawan terhadap dengan PDIP arus gerakan sangat mudah bangsa dalam dilakukan demokrasi, sampai ke MK. Nah, ini lalu jadi kan bisa demokrasi menyatakan itu bahwa sendiri akan presiden diartikan seperti terbukti apa? melanggar hukum Karena atau hak tidak memenuhi berdemokrasi syarat. adalah ketika Sebagaimana seseorang pendapat DPR, mempertanyakan dalam satu kontestasi demokrasi ada tuduhan kecurangan, itu adalah juga bagian dari demokrasi. Kalau kita mau berbicara demokrasi, maka kita juga berbicara tentang kebebasan untuk bertanya dan kebebasan untuk menjawab, kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk menyuarakan kecemasan-kecemasan dan kekhawatiran. Tidak perlu ada yang ditakuti dari hak angket. Maka seharusnya hak angket adalah bagian dari cara berdemokrasi di dalam ruang-ruang negara yang sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi negara ini. Tidak perlu ada yang dicemaskan. Maka kemudian kalau memang terjadi kecurangan nantinya, kita harapkan tidak ada lagi kecurangan-kecurangan berikutnya. Pertanyaan besarnya adalah, kalau ternyata dalam pemilu ini terjadi kecurangan, maka seharusnya kecurangan ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau kecurangan ini dibiarkan terjadi, maka kecurangan-kecurangan berikutnya akan terus dilakukan dan kekuasaan akan terus mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan-kecurangan berikutnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian pemirsa 2045 TV, hak angket ini adalah hak dasar yang harus kita suarakan. Belum tentu juga ini akan mudah dalam prosesnya. Belum tentu juga tidak ada hambatan-hambatan dalam prosesnya. Orang-orang yang menghambat hak angket pada dasarnya adalah orang yang gelisah ketika tuduhan kecurangan itu digulirkan secara resmi, secara legal melalui lembaga yang juga legal. Artinya apa? Tidak perlu pakar hukum tata negara, tidak perlu ketua-ketua parpol, tidak perlu berbagai pejabat-pejabat yang ada di dalam pemerintahan ini gelisah dengan hak angket. Karena suatu saat hak angket ini juga akan dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh berbagai kontestasi politik. Termasuk juga nanti akan ada pilkada serentak dan seterusnya dan seterusnya. Tahun 2029 juga akan ada pemilu berikutnya. Maka produk yang bernama hak angket ini seharusnya tidak perlu dirisaukan, terutama oleh orang yang merasa tidak melakukan kecurangan. Kita lakukan saja semua prosedur itu sesuai dengan konstitusi yang ada secara legal, daripada kita membiarkan orang-orang menyuarakan semua keluhan dan kecemasannya di jalanan. Maka lebih baik hak angket dilakukan di Senayan. Ini jauh lebih bagus. Artinya tidak perlu ada yang digelisahkan sekali lagi. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bernegara yang sehat. Mari kita sadari bahwa kecurangan-kecurangan dalam kontestasi politik dalam dunia demokrasi ini tidak harus dinormalisasi dengan atas nama stabilitas negara dan arah negara. Demokrasi adalah kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, kebebasan bertanya, dan juga pada sisi yang lain ada orang yang punya kebebasan untuk menjawab. Tapi harus didasarkan dengan fakta-fakta. Yang bertanya harus didukung oleh data, yang menjawab juga harus didukung oleh data. Saudara-saudaraku, mari tetap tegakkan demokrasi, kita jaga cita-cita reformasi, dan tetap tegakkan asas supremasi sipil di negara demokrasi kita.